Alhamdulillahil Fattahil Alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa ala alihi wa ashabihi alladzina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada para alim ulama dan pada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an seringkali kita menemukan ayat-ayat di dalamnya menyebutkan kata iman dan amal soleh bergandengan. Contohnya, walladzina amanu wa amilus solihat, innal ladzina amanu wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan masih banyak lagi ayat yang lainnya. Artinya apa, Mas sekalian? Orang-orang beriman itu sangat erat hubungannya dengan amal soleh, sehingga di dalam Al-Quran semua perintah-perintah syariat kebanyakan anjurnya ditujukan untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena amal soleh adalah merupakan bekal bagi orang-orang beriman untuk menjalani kehidupan kelak di akhirat. Apa itu amal soleh? Amal soleh kriterianya duanya. Yang pertama, amal yang dilakukan niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya benar, tidak bertentangan dengan syariat. Itulah amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa penampilanmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang Allah lihat dari diri kita semua itu hanya dua perkara saja. Satu, hati kita, yang kedua, amal perbuatan kita. Di antara keutamaan amal-amal soleh adalah Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada hambanya dengan sebab keberkahan amal soleh yang dikerjakan. Sebagaimana firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia seorang yang beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Allah berjanji kepada kita, hamba-hambanya, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan amal solehnya dilandasi dengan keimanan, maka kata Allah, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, diberkahi, diberikan ketentraman dan lain sebagainya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh ini harus menjadi perhatian untuk kita semua. Kenapa? Karena di antara kerugian manusia, diceritakan surat Al-Asr ada 4 hal, di antaranya amal soleh. Tidak melakukan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sampai Allah bersumpah, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr,
sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ini harus diyakini benar-benar bahwa kita semua selaku manusia berada di dalam kerugian, berpotensi mengalami kerugian. Sebabnya apa? Sebabnya yang pertama, waktu yang Allah berikan pada diri kita tidak digunakan illal ladzina amanu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, yang kedua waktunya tidak digunakan untuk beramal soleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mewasiati tentang perkara yang hak dan tentang perkara kesabaran. Maka bila 4 hal ini tidak dikerjakan oleh kita, maka kita termasuk orang yang rugi menurut pandangan Allah. Kalau menurut pandangan manusia dikatakan rugi materi, bisnis bangkrut, uang kita hilang, rumah terbakar dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah mengatakan rugi, ini artinya apa? Artinya kita tidak akan selamat nanti di akhirat. Kalau kerugian di dunia masih bisa dicari, tapi kalau sudah rugi di akhirat, luar biasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang akan didapatkan orang-orang yang beramal soleh. Jadi manfaat dari amal soleh itu apa? Maka kita harus tahu supaya kita selamat, supaya kita semangat mengerjakan amal soleh. Yang pertama diantaranya, orang yang beramal soleh akan mendapatkan ganjaran pahala dari amal soleh itu sendiri. Dikatakan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap amal kebaikan minimal akan dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat. Ada yang 700 kali lipat, bahkan ada yang tidak ada batasnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah pahalanya. Sebagai contoh jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita tahu berapa pahala yang kita dapatkan, yaitu 27 derajat. Di dalam hadis dikatakan, orang melakukan sholat sunnah, barang siapa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Ini ganjaran sholat sunnah sebelum subuh. Ada yang mengatakan sholat fajar, maka pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang selesai mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat, itu sholat syuruk, sholat isra, maka ia memperoleh pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Nabi katakan 3 kali, sempurna. Habis sholat subuh, zikir, tidak diselangi dengan ngobrol sampai matahari terbit, dan mengerjakan sholat syuruk 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang taman, sempurna. Itu pahala amal yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya. Yang kedua jemaah sekalian, orang yang beramal soleh akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, barang siapa pada hari Jumat mandi pada hari Jumat, maka akan menggugurkan dosa-dosanya hingga dosa-dosa tersebut tercabut dari akar-akar rambutnya. Mandi Jumat menghapuskan dosa-dosa. Maka dalam hadis berikutnya, Jumat satu dengan Jumat yang lain, seorang melaksanakan Jumat dengan baik, masuk masjid, mendengarkan khutbah, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka Jumat tersebut menjadi kafaroh sampai Jumat berikutnya. Ampunan dosa dari Jumat pertama sampai Jumat yang kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga 2 rakaat sholat duha, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sholat duha istiqomah dijaga minimal 2 rakaat, Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Di dalam hadis lain dikatakan, orang yang hendak sholat kemudian mengambil wudhu, terus berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya dinaikkan 1 derajat. Yang keduanya langkah keduanya diampuni, digugurkan
dosa-dosa. Dan begitu juga orang yang mengambil air wudhu, orang yang wudhu ya, dengan sempurna, maka semua anggota yang tersiram oleh air wudhu, dosa-dosa yang oleh anggota wudhu ya, dosa mata ya, bibir, mulut, telinga, kaki, tangan, maka yang terbilas oleh air wudhu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini dikatakan di antara amal yang mewajibkan ampunan Allah adalah memberi makan orang yang lapar. Jadi sedekah makanan ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Di dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW mendoakan keampunan untuk orang yang berada di shaf pertama 3 kali dan untuk orang yang berada di shaf kedua 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang yang sholat di shaf awal didoakan oleh Nabi 3 kali doa ampunan. Shaf yang kedua didoakan 1 kali. Makanya kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bisa sholatnya di shaf awal, di shaf kedua. Jangan sampai pas suruh mangga bapak tipayun, ya. Urusan agama jangan ngalah, jangan qanaah. Ya, kadang-kadang urusan dunia aja kita nggak mau ngalah. Urusan di surga kita selalu ngalah. Nah, ini kurang bagus. Kita harus lebih semangat. Dalam hadis lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengisi tempat kosong di dalam shaf salat, maka diampuni dosanya. Hadis Al-Bazar, ini hadisnya riwayatnya apa? Sanadnya hasan. Dan barang siapa yang mengerjakan puasa, ya, kita tahu semuanya Pak ya, puasa Arafah ini diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang maksudnya apa? Kita belum melakukan dosa, tapi kita dihindarkan dari berbuat dosa setahun ke depan. Jadi diampuni dosanya maksudnya begitu. Setahun yang telah lewat diampuni, setahun yang akan datang dilindungi dari perbuatan dosa. Itu maksud dari hadis keutamaan puasa Arafah. Dan barang siapa mengerjakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat amal soleh yang kedua adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jemaah sekalian, orang yang beramal soleh akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini amat dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Jadi orang-orang yang selalu berbuat baik dekat dengan rahmat Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah olehmu makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Jadi menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyambung shaf dalam sholat, maka Allah akan menyambungkan rahmat kepadanya. Dan barang siapa memutuskan shaf dalam sholat, maka Allah akan memutuskan rahmat kepadanya. Hadis Abu Dawud. Itu keutamaan daripada menyambung shaf, maka Allah akan menyambungkan rahmat kepadanya. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang mengirim rahmat kepada orang-orang yang menyambung shaf yang putus atau shaf yang kosong. Hadis riwayat Hakim. Nah, sini sahih menurut Sahih Muslim. Jadi keutamaan amal soleh yang ketiga adalah akan mendatangkan rahmat Allah. Yang keempat jemaah sekalian, akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya ditambah, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua ibu bapaknya dan hubungkanlah silaturahim. Hadis Ahmad. Jadi berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. 1 dipanjangkan umurnya, 2 akan ditambah rezekinya. Itulah keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, melakukan amal-amal yang ma'ruf dapat menghindarkan kematian yang buruk. Jadi kalau orang sering berbuat baik akan dijaga dari su'ul khatimah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat meredakan kemurkaan Allah.
dan menyambung silaturahim dapat memperpanjang umur. Hadis riwayat Tabrani. Jadi keutamaan amal soleh yang keempat akan diberikan keberkahan. Yang kelima jemaah sekalian akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar, innallaha yaf'alu ma yurid." Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Hajj ayat 14. Jadi janji Allah akan memasukkan orang yang beriman yang dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin. Lalu datang seorang lelaki dan menebang pohon tersebut. Maka oleh karenanya ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi amalan kecil saja, menebang pohon yang melintang di tengah jalan, dikarenakan itu jalan sering dilalui oleh orang umum, maka dengan sebab amal tersebut seorang laki-laki masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini dikatakan bagaimana mungkin cerita sudah populer, seorang pelacur ya yang memberi minum seekor anjing, dengan sepatunya dia turun dalam sumur ya, sehingga dengan sebab amalnya itu Allah ridho dengan perbuatannya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya seorang ibadah ya, ahli ibadah yang memelihara kucingnya dikurung, tidak diberi makan dan tidak dilepas untuk mencari makan sendiri sehingga mati kucing itu, Allah masukkan ahli ibadah tersebut ke dalam neraka. Maka ini pelajaran buat kita, hati-hati memelihara binatang juga, karena berbuat baik tidak sekedar kepada manusia tapi juga kepada makhluk Allah yang lain termasuk binatang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat diriku berada dalam surga. Lalu aku mendengar suara seorang qori sedang membaca Al-Quran. Maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, ini adalah Haritsah bin Nu'man. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, demikianlah amal bakti, karena Haritsah bin Nu'man sangat berbakti kepada ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi berbakti kepada ibu ya menyebabkan seseorang masuk surga. Bahkan dimimpikan oleh Nabi sudah berada di surga dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya dari semua pemaparan dari awal sampai terakhir, marilah kita jadikan amal soleh yang selalu kita kerjakan sebagai sarana yang pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jadikan amal soleh kita sebagai bekal ya, perbekalan kita untuk menjalani kehidupan kelak di akhirat. Yang ketiga, amal soleh kita jadikan sebagai sarana untuk mengisi nutrisi rohani kita, karena rohani ini perlu dikasih makan, yaitu amal-amal soleh di antaranya. Yang keempat, kita jadikan sebagai sarana untuk mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqomah dalam melaksanakan amal-amal soleh, dan Allah mengatakan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ridat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا وسلم المسلمين من الفتن والإحن والمحن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين وأوليائك المقربين بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.